Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak Ditya Rahman. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar akidah akhlak tentang akhlak tercela. Sebelum masuk pelajaran akidah akhlak, sebaiknya kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Yuk kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di pembelajaran akidah kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela. Ya. Kalian buka buku kalian halaman 109. Di situ ada arti sifat malas. Nah, amatilah cerita berikut ini dengan seksama. Si Oyung murid kelas 2. Dia anak yang malas. Datang ke sekolah sering terlambat. Ia sering ditegur oleh guru, tetapi teguran dan nasihat guru tidak diperhatikannya. Di kelas ia suka melamun dan mengantuk. Kesenangannya bermain, nonton TV, mengobrol, hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk melakukan yang baik-baik, ia malas. Di rumah pun ia malas. Belajar di rumah ia lakukan hanya kalau ada PR. Kalau disuruh belajar oleh ibunya, alasannya ngantuk. Tapi kalau nonton TV, dia tahan sampai jauh malam. Bangun tidur selalu dipaksa oleh ibunya. Sholat subuh selalu kesiangan, bahkan sering ditinggalkannya. Ia mengerjakan sholat kalau disuruh oleh ibu, ayah, atau guru. Kalau tidak disuruh, ia tidak sholat. Ketika ada ulangan di sekolah, ia tenang-tenang saja. Buat apa susah-susah belajar? Nanti kan kita bisa menyontek sama teman. Begitulah pikirannya. Bagi si Oyung, hidup ini tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Orang pintar juga banyak yang menganggur. Soal rezeki sudah diatur oleh Allah. Mengapa harus bersusah-susah belajar? Itulah yang selalu menjadi alasannya. Karena Oyung anak yang malas, hasil belajarnya selalu rendah. Ketika kenaikan kelas, semua murid kelas 2 naik kelas, kecuali Oyung. Karena dia sendiri yang tidak naik, ia sangat malu kepada teman-temannya. Ia menangis dan menyesal. Setelah itu, ia baru sadar bahwa anak yang malas akan merugikan diri sendiri. Malas merupakan salah satu akhlak tercela. Malas berarti tidak mau bekerja atau berbuat sesuatu. Orang yang suka malas disebut pemalas. Selanjutnya, menghindari sifat malas. Kalau kita ingin mencapai hidup sejahtera lahir dan batin, hendaknya kita bekerja keras dan tekun belajar. Kita diwajibkan berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita tidak boleh malas, hanya menunggu takdir seperti menantikan turunnya emas dari langit tanpa kerja dan usaha. Contohnya, apabila kalian ingin mendapatkan sepeda baru, tetapi kalian hanya berdoa kepada Allah, tidak ada usahanya, tidak ada kalian tuh untuk berusaha menabung. Nah, itu sama saja. Kata Allah, kamu mah cuma hanya meminta saja, tidak ada usaha. Allah pun tidak akan memberi kalau tanpa kita usaha. Orang yang malas oleh Allah sendiri dikatakan orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan, yaitu orang yang tidak mau mempunyai karya dan hidupnya selalu sia-sia, bahkan selalu menjadi beban orang lain.
seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sebagai berikut. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Oleh karena itu, hindarilah sifat pemalas karena akan merugikan kita sendiri. Giatlah belajar dan bekerja untuk menjadi orang yang sukses kelak. Maka patutlah kita renungkan peribahasa yang mengatakan rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Pembahasan selanjutnya, akibat buruk dari sifat malas. Sifat malas itu harus dijauhkan dari kehidupan kita sehari-hari. Malas menyebabkan orang merugi dalam hidupnya. Salah satu bentuk kerugian tersebut adalah yang pertama, waktu terbuang sia-sia. Yang kedua, cita-cita dan keinginan tidak akan tercapai. Yang ketiga, memiliki rasa penyesalan pada suatu hari. Yang keempat, dijauhi oleh teman, saudara, dan orang lain. Yang keenam, yaitu dan lain-lain. Sifat malas ini harus dijauhkan dari kehidupan kita sehari-hari. Malas mengakibatkan orang merugi dalam hidupnya kelak. Seorang siswa yang membuang-buang waktunya dengan banyak bermain, malas bekerja, dan sebagainya berarti telah melakukan pekerjaan yang sia-sia. Waktu yang telah lewat tidak dapat diulang lagi. Ia akan menyesal di kemudian hari. Seperti dalam kata-kata Mutiara, waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu tidak memanfaatkan, ia akan memenggalmu. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghodan." Yang artinya, bekerjalah untuk kepentingan duniamu, seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu, seakan-akan kamu akan mati esok. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam memerintahkan kita berusaha yang seimbang antara memenuhi kebutuhan keduniaan dan kebutuhan akhirat. Giat berusaha dan tidak malas mencari yang baik, seperti rajin belajar, akan menguntungkan diri kita sendiri. Di samping menyenangkan orang di sekitar kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW telah menyatakan bahwa orang yang paling rugi ialah orang yang mempunyai kesempatan belajar, tetapi selama di dunia ia tidak mau belajar. Oke, cukup sekian pembelajaran akidah akhlak kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Tugas kalian adalah tuliskan Quran Surat Al-Baqarah ayat 105 dan artinya. Lalu, tuliskan kembali hadis riwayat Ibnu As-Sakir dan artinya di buku tugas. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya, Nak.